Halo Sobat Berkawan, perkenalkan saya Amanda yang akan menemani episode Tech Talk Berka Podcast hari ini. Hari ini kita ditemani oleh Kak Indra, seorang pre-sales dari Berka, juga dengan Kohandi, seorang sales dari Berka. Hai. Pada episode kali ini kita akan mengulik nih pengalaman kerja dari Kohandi sama Kak Indra di salah satu perusahaan kelistrikan. Sebelumnya aku mau tanya mungkin ke Kohandi, kira-kira sudah berapa lama pekerjaan antara perusahaan kelistrikan sama BRK ini udah bekerja sama? Untuk perusahaan kelistrikan ini sendiri sama BRK itu kurang lebih kerjasama sekitar 13 atau 15 tahun sih. Gitu. Jadi sudah cukup lama memang bekerja sama dengan BRK. Oke, itu udah dari awal Kohandi masuk atau dari sebelum Kohandi masuk? Dari sebelum sih sudah ada beberapa proyek lah sama perusahaan kelistrikan ini, tapi saat itu masih belum menjadi fokus partner dari BRK lah. Gitu. Oke. Boleh diceritakan nggak sedikit keadaan departemen IT di perusahaan kelistrikan itu sebelumnya? Pas mungkin awal-awal Kohandi masuk ke BRK. Oke, untuk departemen IT-nya sih sendiri sebenarnya waktu itu sedikit ya. Maksudnya kurang lebih sekitar 5 orang atau sampai 10 orang lah maksimal. Dan itu megang banyak banget. Ada infrastruktur, ada aplikasi, ada network gitu. Nah saat saya masuk di BRK, barengan juga ada tim namanya training development juga dari perusahaan kelistrikan itu gitu. Jadi saya masuk barengan dengan tim training development itu waktu di perusahaan kelistrikan. Oke. Berarti sudah cukup lama ya? Sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Oke, terus saya mau tanya nih, dalam usaha peningkatan efektivitas kerja di bagian IT di perusahaan kelistrikan itu, kira-kira ada nggak sih solusi untuk permasalahan yang ada di perusahaan kelistrikan itu? Ya apalagi kan keadaannya sekarang lagi pandemi, jadi mungkin ada sesuatu yang perlu ditingkatkan atau mungkin ada sesuatu yang perlu diganti gitu. Kalau untuk solusi ada beberapa ya, karena yang tadi saya bilang tim mereka sedikit, tapi cabang mereka banyak. Jadi mau nggak mau mereka harus bagaimana caranya tim mereka itu bisa mengutilize semua perangkatnya. Nah, makanya itu kami menyarankan namanya hyperconverged. Nah mungkin dari Indra bisa membantu Indra di detailnya. Tadi kan sempat dijelaskan ya bahwa IT-nya sedikit, tapi perangkatnya yang mau di-manage itu cukup banyak gitu ya. Nah pada saat kemarin kita diskusi sama mereka dan kebetulan mereka ada kebutuhan untuk refreshment karena perangkat-perangkatnya juga banyak gitu ya. Jadi kita menawarkan salah satu solusi yang BRK provide yaitu hyperconverged. Nah kenapa hyperconverged? Jadi kita melihat karena IT-nya mereka sedikit, barang yang mau di-manage banyak, nah kita tawarkan yang benar-benar teknologi yang simple, memudahkan user untuk boleh bekerja tidak serame pekerjaan mereka sebelumnya. Maksudnya rame itu tidak sebanyak pekerjaan mereka sebelumnya. Nah, jadi dari barang yang banyak itu, dari ada server mereka sebelumnya itu kalau nggak salah ada Blade, terus ada storage-nya banyak. Nah itu kita ganti hanya dengan 4 server saja. Jadi untuk dari sistem manajemennya juga membantu mereka untuk memudah mengontrol dan meng-create apapun yang boleh mereka atau user request. Jadi benar-benar sangat membantu efektivitas pekerjaan dari sisi usernya sih. Itu yang kita tawarkan kurang lebih di pertengahan 2018 awal 2019. Oke. Kalau boleh nambahin mungkin biar gampang, misalnya dari perangkat ibarat ada 20 menjadi cuma 4, dari 2 rak server menjadi cuma setengah rak server, seperti itu sih. Jadi lumayan ngeceknya juga lebih cepat kan. Iya, berarti itu juga alasan kenapa si perusahaan kelistrikan ini mau ambil solusi itu berarti ya. Iya, betul. Oke, kalau misalnya setelah menggunakan solusi itu ada feedback nggak mungkin dari perusahaan kelistrikan itu sendiri, mungkin terbantu kah atau misalnya mungkin pekerjaannya jadi lebih simpel, lebih mudah atau gimana? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, pekerjaan mereka tuh lebih mudah karena mereka nggak perlu expertise masing-masing dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kita sebutnya itu tradisional ya, sistemnya tradisional atau topologinya tradisional, di mana server yang manage ya expertise server, Sun Switch expertise Sun Storage beserta Sun Storage-nya sendiri. Nah kalau ini mereka 1 atau 2 orang untuk bisa memanage semuanya. Jadi dari sisi untuk manajemennya sendiri, untuk memanagenya sendiri,
mereka sangat-sangat dibantu sekali gitu sih. Oke. Jadi tadinya harus setiap kali ngecek ke data center misal perlu 3 orang atau 5 orang minimal, sekarang 1 orang pun cukup gitu. Jadi yang orang oke. lainnya mungkin bisa ngecek ke cabang-cabang ataupun lebih ke arah memikirkan ke depannya perusahaan kelistrikan ini di sisi IT-nya kemana sih gitu, mau dibawa kemana gitu. Jadi nggak usah mikirin, aduh hari ini harus ngecek server nih, tapi besok harus ngecek network gitu. Jadi kan Oke. berapa banyak orang, Iya, sekarang iya. cuma jadi satu perangkat, satu orang aja bisa ngecek gitu ya. Iya Gitu, betul. Bray. Terus tadi kan ada pertanyaannya feedback dari customer-nya Iya, apa gitu. Nah, betul. mereka happy sih, sangat-sangat happy bahkan. Nah, bahkan dengan teknologi ini kita bisa menjamin datanya itu bisa data reduction, bahasanya itu 1:2 atau 1:1,5. Bahasanya kita punya data 2 tera, ketika kita tulis ke teknologi itu dibacanya itu 1 tera saja. Jadi sangat-sangat efisien dari sisi teknologi dan dari sisi capacity. Jadi dari sisi itu customer-nya sangat-sangat happy sih. Oke, tadi kan feedbacknya berarti udah bagus dari si customer-nya ini ya, dari sisi customer-nya. Sekarang aku mau tanya nih, kira-kira ada tantangan tersendiri gak dalam menjalankan implementasi si solusinya ini di customer? Karena kan kadang yang di teori sama yang di lapangan berbeda nih, gitu. Oke, tantangan sih banyak banget ya, maksudnya pertama awal mula memangnya bisa pertanyaan paling awal lah ya, maksudnya coba bayangin dari 10 misalnya dimasukin menjadi 1 perangkat atau 2 perangkat, pertanyaan awal memang bisa seperti itu. Itu pertanyaan paling standar lah ya. Keraguan ya. Keraguan sih, muncul keraguan, maksudnya bukan dari sisi timnya doang, tapi dari manajemen pun muncul keraguan yang dari waktu itu ya. Gitu. Terus sama ya waktu itu perusahaan kelistrikan ini juga salah satu pionir lah ya, maksudnya di BLK saat itu belum pernah ada project ini gitu. Jadi salah satu yang pertama kita mendapat project ini ya di BLK gitu. Iya betul. Jadi memang kalau teknologi hyperconverged ini memang kurang lebih 5 tahun terakhir sangat sangat hype di Indonesia. Nah 2018 itu kita yang jadi pertama untuk menjual teknologi ini ke user gitu. Dan sebelumnya juga memang sangat jarang orang mendengarnya. Jadi itu kenapa ada keraguan tadi juga dari sisi usernya. Tapi pada saat pelaksanaannya, implementasinya dan hal yang tadi data reduction untuk efisiensi capacity itu bisa kita buktikan. Jadi semua VM, semua aplikasi-aplikasi kita berhasil migrasi ke yang awalnya 4 server saja. Nah, saking mereka puasnya, sekarang itu ada 14 server. Sampai batas maksimum. Ya, jadi ada 14 server atau 14 node bahasanya yang sudah diimplementasi di perusahaan ini. Jadi itu menandakan seberapa puasnya kan. Iya, karena berarti ada penambahan dari servernya itu ya, penambahan node-nya. Sama aku juga mau kepo nih, kira-kira berapa lama waktu dari awal mengajukan solusi ini sampai akhirnya jadi benar diimplementasikan gitu di perusahaannya? Kalau untuk waktunya beda-beda ya. Kalau untuk 4 awal mungkin itu sedikit lama ya, karena kan ada keraguan itu sendiri. Ya, kita harus melakukan pembuktian dulu gitu kan. Sama di Indonesia benar tadi kata Indra bilang waktu itu belum banyak perusahaan menggunakan hyperconverged gitu sih. Jadi harus gimana ya, ke manajemen tim IT sudah oke, tapi manajemen tidak meng-approve kan itu jadi satu masalah ya gitu. Betul. Makanya jadi waktunya tuh untuk yang 4 tuh mungkin sedikit lama, kurang lebih 8 bulan ya, mungkin kurang lebih dari 8 kita bulan. present sampai akhirnya tender itu dimulai kurang lebih di 8 bulan sih. 8 bulan. 8 bulan. Kalau misalnya mungkin ada tambahan lain mungkin dari project-project yang lain, karena kan ini berarti baru mengulik satu project aja nih, satu produk solusi. Mungkin ada yang ingin di-share juga nih dari Kohandi atau mungkin Kak Indra yang di salah satu perusahaan kelistrikan ini. Ya. Mungkin gue tambahin sedikit. Solusi yang hyperconverged tadi, walaupun misalnya di Indo sendiri baru 5 tahun hype-nya ya, itu tetap ada kok. Maksudnya tetap ada, itu tetap hype sampai sekarang. Karena walaupun teknologi tetap berkembang gitu ya, fitur-fitur atau sistem-sistem baru tetap berkembang, nah hyperconverged yang kita tawarkan ini tetap bisa untuk mengakomodasi semua itu sih. Jadi dari 2018 bahkan sampai tahun ini, sistem atau solusi yang kita
berikan ke customer itu tetap bisa dipakai untuk sampai 5 tahun ke depan bahkan. Kalau yang sekarang kan banyak yang lagi hype itu microservices, Docker, container banyak lah ya. Nah itu juga bisa run on high performance tadi. Jadi jangan dibilang kalaupun misal oh itu kan udah lama, enggak itu tetap bisa dipakai juga sih. Jadi walaupun teknologi berkembang, si prinsipal dari hardware tadi juga menyesuaikan. Kayak gitu. Itu yang mungkin tambahan dari sisi hyperconverged-nya. Nah, itu kenapa kerjasama kita dengan perusahaan ini bisa dijalin dengan cukup lama. Mungkin end user juga ada ya solusinya. Jadi cuma nambahin aja sih untuk sobat-sobat berkawan juga nih. Maksudnya kadang ke customer tuh kita jangan gimana ya? Jangan menganggap customer tuh sebagai customer, tapi kalau bisa sih jadi temen ya Indra ya. Maksudnya betul. Kita jadi pas ngasih solusi tuh bukannya kita harus marginnya besar atau proyeknya harus besar gitu, tapi harus pain point ke customer sih. Makanya mungkin kenapa kita bisa berjalan lama ya Indra ya. Maksudnya terus project kita pun ada dari end user sampai kita maksudnya udah sampai ke core bisnisnya mereka lah di kelistrikan itu sendiri gitu kan ya. Mungkin karena tadi sih saya dan Indra maksudnya memperlakukan mereka tuh bukan kayak kita mencari project aja gitu ya. Bukan mumpung nih gitu, tapi kita mencoba memberikan yang terbaik gitu. Kalau memang bisa murah, kenapa kita harus memberikan yang mahal gitu. Tapi kalau memang harus yang mahal, ya mau nggak mau gitu kita ya. Tapi kalau memang ada solusi yang lebih murah, kita pasti mengasih solusi yang lebih murah gitu sih. Oke. Mungkin tambahan sedikit. Jadi waktu kita dari awal itu ya kita assessment di sana, memang tujuannya adalah goalnya adalah kita menjual produk, benar ya. Cuman sebenarnya nggak itu yang kita tunjukkan. Yang kita tunjukkan adalah membantu mereka untuk boleh meringankan pekerjaannya. Kalau akhirnya goal dan BRK jadi vendor pemenangnya itu nilai plusnya. Tapi nilai awalnya adalah yang saya pelajarin dari Handi itu menjaga persahabatan dan membantu gitu sih. Jadi itu kenapa sampai sekarang Handi itu juga cukup kuat lah di sana sebagai teman gitu, as a friend gitu sih. Jadi tujuan kita ke customer itu bukan untuk hanya PO tapi membantu. Kalau ada PO itu bonus, itu bonus. Gitu sih. Oke. Itu sih yang paling pengalaman kita pada perusahaan ini. Nggak terpaku pada solusi HCI atau end user, banyak hal. Bahkan mungkin bisa gue ceritain ya. Yang bukan IT juga ada. Yang bukan IT juga tetap dibantu ya. Sepatu bisa. Sepatu bisa. Coba tanya Bapak Handi. Boleh coba diceritakan sedikit. Karena tadi sifatnya pertemanan, jadi saat ada customer butuh sesuatu, ya kita bantu dan ternyata ya dia tahu lah kita ternyata penyedia sepatu juga waktu itu ya. Jadi kita menyediakan sepatu di sana. Oke. Gitu, sepatu leak. Berarti memang persahabatannya udah terjalin antara BRK dan salah satu perusahaan kelistrikan ini berarti ya. Benar. Karena berarti memang dari cara pembawaan Kohandi sama Kak Indra sendiri juga menganggap mereka bukan sebagai partner bisnis saja, tapi juga sebagai teman juga ya. Betul. Karena teman itu tulus membantu ya. Obrolannya nggak cuma project. Obrolannya bukan cuma project. Nggak cuma project. Oke. Gitu Jadi mungkin sobat berkawan juga bisa belajar dari Kohandi sama Kak Indra. Gimana caranya memperlakukan customer dengan baik dan benar. Jadi nggak harus selalu terlihat jelas nih kalau ingin cari PO dan ingin punya project aja di sana. Tapi gimana caranya kita memperlakukan mereka supaya mereka juga nyaman sama kita gitu. Supaya mereka juga tahu kalau kita tuh tulus membantu mereka. Ya, betul. Mungkin dari Kak Indra atau Kohandi ada tambahan yang ingin di-sharing di Berkah Podcast kali ini? Ya mungkin buat teman-teman berkawan ya yang ada kebutuhan solusi seperti migrasi dari tradisional atau ke hyperconverged gitu, atau bahkan dari yang lain gitu ya, apapun yang menjadi kebutuhan dari teman-teman berkawan bisa tanya-tanya ke saya atau ke Handi sebagai AM-nya. Itu aja mungkin dari Handi. Kalau dari saya tadi cuma menambahkan doang sih yang dari Indra bilang gitu kan. Ya mungkin kalau memang ada keperluan, tapi nggak usah takut gitu. Maksudnya, nanti belum tahu PO apa enggak, atau ya nggak apa-apa sih, ngobrol-ngobrol dulu aja sama kita bantu sebisa kita sih. Kalau memang bisa memanfaatkan yang sekarang udah ada, ya nggak masalah ya. Betul. Gitu. Oke, dari saya sih segitu aja. Oke. Jadi dari episode Tech Talk Berkah Podcast kali ini kita belajar banyak banget dari Kohandi, dari Kak Indra juga. Yang bisa aku dapat dan aku simpulin buat sobat berkawan semua ini,
Jadi intinya yang pertama yang paling ngena di hati aku nih, intinya kalau misalnya kalian ingin menjalin hubungan yang baik sama customer, jangan cuman fokus untuk mencari PO dan project di sana, tapi lihatlah dari sisi pertemanan, persahabatannya. Jadi kalau bisa kalian menganggap customer itu sebagai teman supaya kalian bisa saling membantu lah gitu. Karena kan kalau hanya untuk partner bisnis berarti kan hanya ada kebutuhan bisnis saja, tapi kalau teman kan berarti kan ada hubungan saling membantu di sana gitu. Terus kalau untuk dari solusi salah satu yang ditawarkan yang tadi dijelaskan sedikit dari hyperconverge ya. Hyperconverge itu bisa membantu banyak pekerjaan manajemen IT. Jadi kalau teman-teman di sini, sobat-sobat berkawan di sini semuanya ada yang punya keraguan, ada yang punya pertanyaan atau punya mungkin project tentang itu, bisa langsung cari Kak Indra atau cari Kohandi. Gak usah takut karena mereka pasti mau bantu kok. Gitu sih. Sekian dari aku. Mungkin nanti kalau misalnya seandainya ada pertanyaan lain di luar itu bisa langsung ditanyakan ke aku, ke Kak Indra atau ke Kohandi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel-channel Berka Podcast. Terima kasih. Terima kasih Kak Indra, terima kasih Kohandi. Terima kasih. Dadah. Ya.